Apa jadinya jika seorang bangsawan memilih meninggalkan istana, tanah kelahiran, dan kenyamanan duniawi hanya demi mencari kesempurnaan batin? Di masa ketika perjalanan bukan perkara mudah, ketika hutan, gunung, dan lautan masih menjadi batas yang menakutkan, ada seorang tokoh dari tanah Sunda yang justru menempuh semuanya dengan sukarela. Ia bukan seorang penakluk. Ia juga bukan seorang raja besar. Ia adalah seorang pencari jalan sunyi. Namanya dikenang sebagai Bujangga Manik. Perjalanannya bukan sekedar kisah pengembaraan. Ia adalah jejak tentang hubungan antar daerah di Nusantara, tentang Sunda dan Bali yang terhubung oleh agama, sastra, aksara, dan pencarian spiritual yang mendalam. Dalam kisah ini, kita tidak hanya mengikuti jejak langkah seorang resi muda, tetapi juga menelusuri denyut peradaban lama yang membentuk dunia Nusantara. Jika kita menelusuri hubungan budaya antara Sunda dan Bali, kita sebenarnya sedang membaca satu bab besar dalam sejarah Nusantara, sejarah tentang pertemuan pelabuhan, perpindahan manusia, penyebaran agama, pertukaran naskah, dan warisan kerajaan-kerajaan kuno yang saling berhubungan. Hubungan itu tidak lahir dari satu peristiwa tunggal, melainkan tumbuh perlahan dalam rentang berabad-abad. Sejak masa awal masuknya pengaruh Hindu-Buddha, berkembang pada masa kejayaan kerajaan-kerajaan besar, lalu bertahan dalam bentuk tradisi lisan, sastra, aksara, dan tata upacara yang terus hidup sampai sekarang. Dalam catatan sejarah, Bali sejak masa awal telah menjadi wilayah yang terbuka terhadap pengaruh dunia luar. Pulau ini berada di jalur penting perdagangan dan pelayaran di Nusantara, sehingga tidak mengherankan apabila pengaruh India, terutama dalam bentuk agama, kosmologi, dan sistem kebudayaan istana, masuk lebih awal dan berakar kuat. Dalam perkembangan berikutnya, Bali menjadi salah satu pusat penting kebudayaan Hindu di Kepulauan Indonesia. Ketika Majapahit menguasai Bali pada abad ke-14, gelombang perpindahan pendeta, bangsawan, seniman, dan kelompok terpelajar dari Jawa ke Bali turut memperkuat tradisi itu. Dari peristiwa inilah, Bali kemudian sering dipandang sebagai salah satu ruang penyimpanan paling kuat bagi warisan klasik Nusantara. Di sisi lain, wilayah Sunda juga memiliki sejarah panjang sebagai pusat budaya yang tidak kalah penting. Tatar Sunda dikenal dengan tradisi kerajaan, kesusastraan, dan sistem nilai yang hidup dalam hubungan dekat antara manusia, alam, dan tatanan spiritual. Dalam sumber-sumber Sunda kuno, kita menemukan jejak pandangan hidup yang halus, religius, dan sangat memperhatikan keselarasan batin. Salah satu sumber paling penting adalah Bujangga Manik, sebuah naskah yang memberi kita gambaran langka tentang dunia Sunda pada akhir abad ke-15. Tokohnya adalah seorang pertapa Sunda yang melakukan perjalanan luas ke berbagai tempat di Jawa. Dan dalam kisah itu, Bali juga muncul sebagai bagian dari ruang geografis dan spiritual yang dikenalnya. Ini menunjukkan bahwa bagi masyarakat pada masa itu, Sunda dan Bali bukanlah dunia yang terpisah jauh, melainkan sama-sama berada dalam jejaring budaya dan keagamaan yang saling terhubung. Bujangga Manik adalah tokoh utama dalam naskah Sunda kuno Bujangga Manik, yang digambarkan sebagai seorang bangsawan Sunda yang memilih hidup sebagai resi atau pertapa dan melakukan perjalanan luas ke berbagai wilayah di Jawa hingga ke Bali. Dalam kisahnya, ia menjadi simbol pencarian ilmu, kesucian batin, dan laku spiritual, bukan tokoh penakluk atau raja besar. Dari naskah itu juga terlihat bahwa dunia Sunda dan Bali pada masa itu sudah saling terhubung dalam jejaring budaya dan keagamaan. Naskah Bujangga Manik merupakan salah satu karya sastra paling penting dari tradisi Sunda kuno.
Naskah ini diperkirakan ditulis pada akhir abad ke-15 hingga awal abad ke-16, yaitu pada masa menjelang runtuhnya kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha di Jawa dan sebelum pengaruh Islam menyebar luas di wilayah Sunda. Yang menarik, naskah ini tidak ditemukan di tanah Sunda, melainkan tersimpan rapi di perpustakaan Bodleian, Oxford, Inggris. Hal ini menunjukkan bahwa naskah tersebut kemungkinan dibawa ke Eropa pada masa kolonial, lalu menjadi bagian dari koleksi manuskrip Asia Tenggara. Secara bentuk, naskah ini ditulis dalam bahasa Sunda kuno menggunakan aksara Sunda kuno dan disusun dalam bentuk puisi naratif. Gaya bahasanya khas, puitis, deskriptif, dan penuh dengan penyebutan nama tempat secara rinci. Yang membuat naskah ini sangat berharga bagi sejarawan adalah isinya yang semi-autobiografis, menceritakan perjalanan seorang tokoh yang diyakini berasal dari kalangan bangsawan Sunda, tetapi memilih meninggalkan kehidupan duniawi untuk menjadi seorang pertapa. Dari sini, para ahli melihat bahwa naskah ini bukan sekedar karya sastra, melainkan juga dokumen geografis dan budaya, karena mencatat rute perjalanan, nama-nama tempat, dan gambaran kehidupan masyarakat pada zamannya. Dari sudut pandang sejarah kebudayaan, pertemuan Sunda dan Bali dapat dilihat melalui beberapa jalur. Pertama adalah jalur agama dan spiritualitas. Di kedua wilayah ini, pengaruh Hindu-Buddha tidak hanya hadir sebagai ajaran keagamaan, tetapi juga membentuk cara memandang alam semesta, kedudukan raja, hubungan manusia dengan leluhur, dan tata kehidupan sosial. Di Bali, warisan ini berkembang menjadi sistem keagamaan dan upacara yang khas. Sementara di Sunda, pengaruh tersebut tercermin dalam naskah-naskah lama, struktur kerajaan, serta jejak tradisi Karuhun yang terus hidup dalam ingatan kolektif masyarakat. Dalam banyak kisah turun-temurun, keduanya sama-sama dipandang sebagai wilayah yang dijaga oleh kekuatan leluhur dan kesucian tempat, sesuatu yang menandakan adanya kesamaan cara pandang terhadap dunia rohani. Kedua adalah jalur sastra dan aksara. Tradisi tulis di Nusantara berkembang melalui pengaruh India, lalu melahirkan bentuk-bentuk aksara lokal yang berbeda-beda. Aksara Bali, aksara Jawa kuno, dan aksara Sunda kuno berasal dari akar peradaban tulis yang serumpun. Meskipun masing-masing berkembang menjadi bentuk khas sesuai dengan konteks budaya daerahnya masing-masing. Dalam kajian paleografi, persamaan itu sangat penting karena memperlihatkan bahwa masyarakat Sunda dan Bali sama-sama hidup dalam dunia intelektual yang mengenal kitab, lontar, mantra, tembang, dan naskah ajaran. Perbedaan bentuk aksara bukan berarti terputusnya hubungan, melainkan justru menandakan bagaimana satu warisan besar diolah menjadi identitas yang berbeda-beda. Ketiga adalah jalur pergerakan manusia. Sejarah kerajaan-kerajaan di Nusantara bukan sejarah yang diam. Para pendeta, pujangga, pedagang, seniman, prajurit, dan bangsawan berpindah dari satu wilayah ke wilayah lain. Perpindahan besar dari Jawa ke Bali sesudah melemahnya kekuatan Majapahit ikut membawa unsur budaya istana, kesenian, sistem ritual, dan tata kepustakaan. Di balik arus besar itu, kemungkinan hubungan yang lebih tua antara Sunda, Jawa, dan Bali juga tidak dapat diabaikan, sebab ketiganya berada dalam ruang maritim yang sama. Dalam kisah-kisah lisan, perpindahan semacam itu sering digambarkan sebagai perjalanan para resi, pertapa, atau tokoh suci yang membawa ilmu, wangsit, dan tata hidup dari satu tanah ke tanah lainnya. Meskipun tidak semua kisah turun-temurun dapat dibuktikan secara tertulis, kisah-kisah itu tetap penting karena menyimpan memori sosial tentang hubungan antar daerah. Jika dilihat lebih luas, Sunda dan Bali sama-sama merupakan pusat budaya yang hidup dari perpaduan antara warisan lokal dan pengaruh luar. Di Bali, warisan itu terlihat pada tatanan desa adat, pura, sistem upacara, seni tari, sastra lontar, dan penghormatan terhadap leluhur. Di Sunda, warisan itu tampak dalam naskah-naskah lama, tradisi pantun, cerita para karuhun, kebiasaan menghormati tempat keramat, serta nilai kesantunan dan keseimbangan hidup.
Walaupun bentuk ekspresinya berbeda, keduanya sama-sama menunjukkan bahwa masyarakat yang tidak memutus hubungan dengan masa lampau. Mereka memelihara ingatan kolektif melalui teks, simbol, upacara, dan cerita. Karena itulah, hubungan Sunda dan Bali tidak sebaiknya dipahami sebagai hubungan politik langsung semata, melainkan sebagai hubungan kebudayaan yang lebih dalam. Ada kesamaan akar peradaban, ada pertemuan dalam jaringan kerajaan, ada pertukaran dalam dunia agama dan aksara, dan ada pula gema yang hidup melalui cerita rakyat dan tradisi turun-temurun. Dalam kerangka sejarah Nusantara, Sunda dan Bali dapat dipandang sebagai dua simpul penting dari satu peradaban besar yang sama-sama berakar pada tradisi Hindu-Buddha, tetapi berkembang dengan watak lokal yang khas dan mandiri. Maka, ketika kita berbicara tentang keterkaitan budaya Sunda dan Bali pada zaman kerajaan dahulu, sesungguhnya kita sedang berbicara tentang hubungan dua dunia yang saling bercermin. Sunda mewariskan ingatan tentang kesucian tanah, kebijaksanaan leluhur, dan keelokan tutur. Bali mewariskan kesinambungan ritual, kekuatan sastra lontar, dan keteguhan tradisi adat. Keduanya berdiri sebagai bukti bahwa Nusantara sejak dahulu bukan ruang yang terpecah-pecah, melainkan satu hamparan peradaban yang diikat oleh pelayaran, pengetahuan, keyakinan, dan cerita. Jika sejak berabad-abad lalu Sunda dan Bali telah terhubung oleh perjanjian jiwa, ilmu, dan keyakinan, bukankah tidak ada alasan jika hari ini kita justru merasa terpisah oleh jarak dan peradaban? Terima kasih telah menonton. Jika Anda suka dengan konten-konten seperti ini, jangan lupa tinggalkan komentar, like, dan subscribe channel kami ini, agar kami bisa berkembang dan memberikan informasi fakta sejarah yang menarik kepada Anda. Sampai jumpa lagi di video-video kami selanjutnya.